Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Fadilah Hernanda dengan nomor registrasi 81051515251, Pendidikan Ekonomi Koperasi 2015. Pada video kali ini saya akan memaparkan presentasi mengenai proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Disiplin, Kemandirian, serta Motivasi Belajar terhadap hasil belajar materi, permintaan dan penawaran pada pembelajaran jarak jauh melalui media Google Classroom. Latar belakang yang saya pakai dalam penelitian ini adalah satu, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, di mana perkembangan ini akan menuntut siswa dan serta tenaga kependidikan untuk dapat bertransformasi dalam melakukan proses pembelajaran itu sendiri. Dua, kenyataan fakta bahwa pada hari ini dunia khususnya Indonesia telah menghadapi virus COVID-19 di mana secara bersama-sama pandemi ini menuntut kita untuk mentransformasikan proses pembelajaran kepada mode daring atau pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini PJJ diartikan sebagai pembelajaran jarak jauh. Dan untuk kemudian Dinas Pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dikomandoi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menkomandoi peserta didik untuk dapat mengaplikasikan melalui teknologi. Dalam hal ini adalah Google Classroom, di mana peserta didik serta guru yang bersangkutan mata pelajaran tersebut dipertemukan dalam satu ruang lingkup untuk melakukan proses pembelajaran yang diusahakan seperti biasanya. Namun, dalam hal ini, terdapat beberapa kekurangan yang akan kita bahas dalam penelitian ini yang akan mempengaruhi sejauh mana pembelajaran jarak jauh ini efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dan kita akan mengetahui dalam penelitian ini bagaimana penggunaan e-learning khususnya di SMA Negeri 88 Jakarta di mana tempat peneliti melakukan penelitian dilakukan secara efektif dan efisien ataupun tidak. Dan kita akan mengetahui bagaimana sih pengaruh dari disiplin, mandirian, dan motivasi itu sendiri dalam membangun prestasi siswa, dalam hal ini hasil belajar siswa, untuk mencapai nilai yang diinginkan. Nah, dalam penelitian ini, penelitian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari disiplin terhadap motivasi itu sendiri, kemudian kemandirian terhadap motivasi itu sendiri, disiplin terhadap kemandirian, kemandirian terhadap hasil belajar, disiplin terhadap hasil belajar, disiplin terhadap hasil belajar, kemudian kemandirian terhadap hasil belajar, dan motivasi terhadap hasil belajar. Dan tidak lupa, kita akan mengkolaborasikan berbagai faktor itu untuk mengetahui bagaimana kualitas pembelajaran jarak jauh yang dilakukan yang tercermin dari hasil belajar yang didapatkan oleh siswa. Dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi utama bagi peneliti-peneliti lain yang menghadapi kasus-kasus serupa, namun tidak sama sebagai bahan kajian pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, penelitian ini dapat dipergunakan oleh sekolah yang melakukan proses pembelajaran jarak jauh serupa melalui Google Classroom. Yang ketiga, untuk para siswa dan para tenaga pendidikan, penelitian ini dapat dengan relevan untuk mengetahui berbagai faktor kekurangan maupun evaluasi yang mungkin terjadi pada pembelajaran jarak jauh melalui Google Classroom itu sendiri. Kemudian daripada itu, studi literatur yang saya gunakan antara lain adalah definisi dari belajar itu sendiri. Menurut antara Haris dan Nurija, penelitian itu berkaitan dengan pendidikan. Nah, pendidikan diartikan sebagai proses seorang individu dalam mengubah kebiasaan untuk mengubah pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang positif. Dan dilengkapi oleh W.S. Winkle dalam bukunya di halaman 36, beliau menjelaskan bahwa pendidikan itu sendiri adalah proses pengalaman dari seorang siswa di sekolah. Bagaimana siswa itu dapat menaikkan pengetahuannya, pengalaman, serta sikapnya. Dan untuk variabel X1-nya,
Saya menggunakan disiplin belajar diartikan sebagai bagaimana seorang siswa secara psikologis dapat mensupport atau mendukung dirinya dalam melakukan suatu tindakan dengan signifikan. Itu menurut Suprapto di tahun 2008 di jurnalnya halaman 7. Dan untuk pendapat berikutnya dilengkapi oleh Nani bahwa disiplin itu adalah aturan yang diberikan oleh peserta didik itu sendiri dalam hal ini atau seseorang untuk mematuhi suatu peraturan tertentu. Untuk X2-nya saya menggunakan variabel yang bernama kemandirian belajar. Menurut Ahmadi dan Nuryati di penelitiannya di tahun 2000, beliau mengatakan bahwa kemandirian belajar itu tidak sebatas hanya proses belajar saja, tapi bagaimana seorang siswa mampu untuk memiliki pengetahuan pribadi, tindakan sendiri, dan inisiatif, sikap, dan tindakan yang berasal dari dirinya sendiri. Begitu pula dengan Brookfield, di penelitiannya dalam bahasa Inggris diartikan sebagai kemandirian belajar adalah bagaimana kesadaran diri sendiri untuk memulai dan mempertahankan proses belajar yang dilakukan. Untuk variabel ketiganya, X3-nya, saya memakai motivasi belajar. Motivasi belajar diartikan menurut Sardiman dapat interpretasikan sebagai proses aktif dalam mengubah sifat manusia yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan menurut Iskandar, dapat dilakukan sebagai tindakan seorang individu dalam meng-guide atau menuntun dirinya untuk mencapai skill dan pengalaman yang lebih baik lagi. Nah, dalam penelitian ini saya memakai blended learning, yaitu pelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui media Google Classroom itu sendiri. Nah, penelitian yang relevan itu ada beberapa, yakni dari Lufia Kairunisa, dia meneliti tentang pengaruh disiplin dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Dan ada juga dari Gulmam Hamdu di tahun 2016, dia meneliti tentang bagaimana capaian belajar siswa, dan Imam Ali Ma'un tentang disiplin dan kemandirian belajar. Nah, dari penelitian ini lagi-lagi saya tekankan untuk dapat mengetahui bagaimana sejauh mana pengaruh antara disiplin, kemandirian, dan motivasi belajar dapat mempengaruhi hasil belajar dalam pembelajaran jarak jauh melalui media Google Classroom. Nah, penelitian ini saya maksudkan untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh dari disiplin belajar, kemandirian, dan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar, khususnya di tempat penelitiannya. Ini SMA Negeri 88 Jakarta. Kemudian, untuk tempat dan waktu penelitian, saya memakai di SMA Negeri 88 Jakarta Timur dengan waktu September sampai Oktober 2020. Kenapa saya memakai itu? Karena SMA 8 Jakarta Timur merupakan salah satu SMA yang mengimplementasikan proses pembelajaran jauh melalui Google Classroom sebagai salah satu sekolah rujukan proses belajar mengajar jarak jauh, terutama melalui Google Classroom. Dan lebih lagi untuk sampelnya, untuk populasi dan sampelnya, saya menggunakan 3 kelas 10 IPS dan dengan masing-masing kelas yaitu 40 siswa dan mencapai 120 siswa. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode validasi, reliabilitasi, dan penghitungan PET analisis untuk menentukan bagaimana pengaruh dari ketiga variabel tersebut terhadap hasil belajar tersebut. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.